Yang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari pemirsa. Kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Pak Indra Ten, Investment Banking Panin Sekuritas. Pak Indra, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Prisa, kabar baik, terima kasih. Waktunya pada sore hari ini, salam sehat selalu. Pak Indra, bagaimana mencermati yang menjadi topik of the day kami, di mana BPK meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menerapkan sistem cut loss terhadap sejumlah saham mungkin yang dinilai sedang tidak ditransaksikan seperti Garuda Indonesia, kemudian ada saham-saham lain misalnya SIMP, KRAS, LSIP, ITMG, AALI. Apa tanggapan Anda? Cukup wajar tidak jika BPK menyampaikan hal tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan? Baik, terima kasih Mbak pertanyaan. Jadi menurut saya terkait dengan wacana ini, saya rasa itu hal yang wajar mengingat kita tahu BPJS ini merupakan dari pengaman sosial ya, yang mana BPJS ini harus dipantau secara seksama agar menjaga likuiditas dari kinerja keuangannya. Hanya saja mungkin dengan adanya penerapan cut loss ataupun take profit ini, mungkin gejolak di pasar akan lumayan tinggi karena seperti kita tahu kan dana kelolaan seperti BPJS sendiri cenderung besar di pasar, Mbak. Oke. Ketika hal tersebut terjadi tentunya akan berimbas kepada psikologi market yang menilai bahwa kemungkinan saham-saham tersebut memang sudah tidak prospektif sehingga mungkin akan ikutan menarik dananya gitu. Apa dampaknya untuk market menurut Anda? Betul Mbak, seperti yang kita lihat sama pada perdagangan kali ini ya, saham-saham yang menjadi pantau atau yang rekomendasi BPK itu mengalami koreksi ya dari secara keseluruhan lah asumsinya. Artinya pasar sudah mengambil langkah duluan untuk take profit ataupun cut the loss. Pasar mengkhawatirkan bahwa dengan take profitnya BPJS ataupun cut lossnya BPJS itu akan mempengaruhi profit dari pergerakan dari harga saham tersebut, Mbak. Kalau kita lihat ya dari SIMP, KRAS, LSIP, ITMG itu adalah saham-saham AALI yang direkomendasikan dari BPK untuk di cut loss BPJS Ketenagakerjaan. Apakah memang prospeknya sejauh ini dari kacamata analis melihat secara teknikal fundamental memang tidak menarik? Akan merugikan BPJS Ketenagakerjaan? Sebenarnya kalau dari yang saham-saham yang disebutkan itu hanya satu saham yang disuspend saat ini kondisinya itu Garuda Indonesia karena delay dari pembayaran global sukuknya. Namun seperti kita tahu semua emiten-emiten tersebut mungkin kinerja tidak cukup temerak disebabkan karena pandemi kan. Jadi saya rasa kondisi saat ini cukup berat bagi semuanya, seperti kita juga termasuk perekonomian Indonesia juga. Jadi menurut saya kalau saham-saham yang dikoreksi BPJS itu sudah pasti top tier-nya daripada saham-saham blue chip atau saham-saham blue chip di bursa saham Indonesia. Jadi secara prospek saya lihat masih positif sih untuk saham-saham tersebut, Mbak. Beberapa masih cukup positif atau semuanya masih positif? Iya, saya rasa semuanya sih apabila perekonomian berjalan normal semuanya masih positif, Mbak. Hanya saja seperti kita tahu kondisi saat ini likuiditas sedang sulit, selain itu juga perekonomian juga terhambat. Saya rasa hal-hal yang umum lah bagi semua kinerja emiten tertekan secara fundamentalnya, Mbak. Kalau memang BPJS Ketenagakerjaan mengikuti strategi dari BPK untuk melakukan cut loss terhadap emiten-emiten tersebut, apa yang seharusnya dilakukan oleh para investor yang mungkin masih... Bapak untuk average down-nya di mana? Pertama patuhi supportnya di 4.300. Nah kalau emang trennya nggak begitu bagus, Bapak siapin ekstra tambahan. Tapi aku ngeliat gini, patternnya adalah di semester 2 ini cenderung blue chip LQ45 itu cenderung trennya menguat, apalagi di kuartal 4. Nah, di kuartal 4 nanti saya rasa strategi Bapak bakal membuahkan hasil ya. Oke, boleh averaging ya sebagai strategi untuk berjaga-jaga dengan posisi berapa tadi Pak? Iya, dengan posisi, tadi kan posisi Bapak di 5.300 ya, saat ini 5.800. Iya, sorry, 5.800, saat ini kan 4.800. Iya. Nah, Bapak bisa beli di entry levelnya di 4.300. Oke, masih harus buy on weakness lagi ya? Iya, mengaverage harga Bapak. Dan kita harapkan ada kenaikan, mungkin tidak akan sampai di 58, tapi paling tidak kalau punya di 43 ke posisi 5 ribuan lagi aja sebenarnya sudah untung ya?
Betul, betul, Oke. betul. Tinggal persentase bobotnya aja disesuaikan, Mbak. Averaging lagi boleh untuk pertanyaan BBNI. Kemudian kita ke pertanyaan WhatsApp berikutnya dari Pak Gali di Jakarta. Selamat sore Pak Gali. Beliau menanyakan support resisten Arto. Bagusnya entry di harga berapa sampai dengan akhir tahun? Arto ini menarik untuk akhir tahun Pak Indra? Iya, sebenarnya Arto ini termasuk bank digital yang menurut saya udah overvaluation ya. Karena harganya terus meningkat, saya sarankan untuk Arto sendiri Bapak lebih ke trading short term. Kalau support terdekatnya ada di 13, sedangkan resistennya itu, support terdekatnya itu ada di 13.800. Oke. Nah, dan resistennya itu ada di 14.200, jadi cukup sempit. Saya takutnya sahamnya akan konsolidasi dulu sih, mengingat beberapa big cap seperti Bukalapak dan Goto itu akan bersiap-siap IPO. Jadi saran saya Bapak untuk lebih bermain lebih ke daily untuk Arto sendiri, Mbak. Tidak untuk akhir tahun ini, benar-benar hanya daily karena ya bisa dibilang ini sudah over value atau sudah kemahalan ya. Betul, betul. Karena kenaikannya sudah sangat signifikan, 6 bulan saja sudah naik 300% lebih. Oke, jadi Betul. mungkin kalau ingin aman, sabar. Mungkin jangan ke Arto, tapi tunggu untuk Goto ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Keputusan kembali ke Anda pemirsa. Dan berikutnya kita ke pertanyaan dari Christopher Tulus dari Surabaya. Selamat sore, Mas Christopher. Saya pilih saham makanan Indofood katanya. Nilainya melemah di 5.975 atau 0,83%. Kira-kira peluangnya seperti apa? Iya, terima kasih, Mbak. Untuk saham Indofood sendiri, trennya itu kan saat ini aku lihat lebih ke sideways. Kenapa? Karena ini lebih ke fund manager ataupun investor long term itu mereka untuk diversifikasi portofolio. Dalam kondisi apapun, sektor consumer lebih resilient. Nah, tergantung daripada appetite Bapak di saham ini, apakah Bapak untuk trading? Kalau trading saya mungkin potensial gain atau potensial loss-nya terbatas. Kalau untuk investment, saya rasa Bapak mengandalkan dividend. Nah, kalau kita berbicara trading, saat ini kondisinya sudah di rentang support ya, saya lihat di rentang 59 ini, jadi udah entry level yang baik sih untuk masuk saham Indofood. Beli di level-level sekarang ya? Betul. Targetnya